Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya kita dapat diberikan kesempatan untuk bertemu di bulan suci Ramadan. Salawat beriring salam tak luput juga kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah yang membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang pada saat ini. Sahabat-sahabatku Az-Zahra yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersama-sama ucapkan terima kasih dan rasa syukur kita karena kita telah dipertemukan di bulan suci Ramadan ini. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang juga penuh dengan ampunan. Sebagai umat yang beriman, sebagai umat yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita diundang untuk bisa merenungi dan memperbaiki diri, khususnya dalam ikhlas. Ikhlas mungkin itu sebuah kata yang ringkas, namun memiliki kata yang penuh dengan akar makna. Ikhlas diambil dari kata bahasa Arab yang artinya tulus, murni, dan jauh dari kata berpura-pura. Dalam konteks Islam, ikhlas adalah sikap yang tulus. Dan sebuah ikhlas adalah sebuah amal ibadah, amal perbuatan yang didasarkan sebuah perbuatan tanpa mengharapkan pujian dan juga ganjaran daripada manusia yang lain. Ikhlas mendorong kita untuk melakukan segala sesuatu perbuatan dengan niat atas dasar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pada hadisnya yang berisi bahwasannya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Hadisnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Dalam hadis tersebut mengajarkan kepada kita bahwasannya kunci kesuksesan itu terdapat dalam ikhlas. Mengapa ikhlas itu begitu penting? Ikhlas mempunyai dua keutamaan yang sungguh luar biasa. Yang pertama, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi barang siapapun yang mengerjakan segala sesuatunya atas dasar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah ibadah yang paling murni. Yang kedua, keberkahan dalam amal. Allah menjanjikan kepada setiap makhluknya yang melakukan segala amal perbuatan dengan ikhlas, dan amal tersebut Allah akan memberikan balasan. Allah akan berikan berkali-kali lipat pahala pada bagi siapa yang melakukan segala sesuatu dengan rasa ikhlas. Namun, bahwasanya ikhlas tidaklah mudah kita capai. Banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi. Yang pertama, syirik riya atau pamer. Itu salah satu adalah tantangan yang terbesar bagi diri kita. Syirik dalam bentuk riya atau pamer, kesombongan dan juga keinginan ingin dipuji oleh orang lain. Itu salah satu yang merusak diri kita, yang membuat rasa tulus kita berkurang, yang menyebabkan hal-hal yang tidak baik merusak diri kita dan juga orang lain. Yang kedua, hawa nafsu dan juga nafsu. Nafsu seringkali menjadi salah satu penghalang bagi kita, sebagai salah satu yang paling harus kita kendalikan dalam diri kita sendiri, dan juga sebagai salah satu yang harus memperkuat diri kita agar mencapai sesuatu yang baik. Mencapai keikhlasan itu tidaklah mudah,
ada dua tantangan yang harus kita hadapi. Yang pertama adalah syirik. Syirik riya atau pamer. Salah satu tantangan yang terbesar kita adalah syirik dalam bentuk riya atau pamer atau kesombongan atau keinginan mendapatkan sesuatu pujian daripada orang lain yang merusak diri kita. Harap semuanya untuk menjauhi segala bentuk dari syirik riya. Yang kedua, nafsu dan hawa nafsu. Nafsu seringkali sebagai salah satu penghalang dari diri kita, yang mana nafsu harus kita kendalikan diri sendiri. Nafsu juga harus kita kuatkan agar rasa tulus kita tetap terjaga dari hal-hal yang menyebabkan tidak baik kepada orang lain. Namun, bagaimana cara kita mendapatkan ikhlas agar kita dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang tentunya ada dua juga yang kita dapatkan untuk mendapatkan rasa ikhlas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita harus tafakkur atau merenungi diri kita. Sudahkah kalian merenungi diri kalian sendiri? Sudahkah kalian mendekatkan diri kepada Allah? Apakah segala sesuatu yang kita lakukan atas dasar kepada Allah, ataukah semata-mata ada sesuatu di balik itu? Yang kedua, mengingat kepada akhirat. Tujuan kita yang paling penting adalah mengingat kepada akhirat, mengingat akan kematian, yang mana pasti rasa tulus itu akan tetap pada diri kita sendiri, dan menjauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Yang pertama tadi ada mengingat kepada akhirat dan juga tafakur, merenungkan diri kita sendiri. Sahabat-sahabat Az-Zahra yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama untuk tetap melakukan segala sesuatu amal ibadah, amal perbuatan dengan ikhlas. Marilah kita bersama-sama untuk bisa melakukan segala sesuatu dengan ikhlas dan meminta kepada Allah semoga kita diberikan kekuatan dan kelimpahan rahmat-Nya agar kita diberikan jalan yang baik untuk mencapaikan keridhoannya dan amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua mari kita bersama-sama melakukan segala sesuatu dengan ikhlas. Baiklah, inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada semuanya, semoga bermanfaat yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.